Pasam sekarang juga. Tangkap, tangkap, tangkap si MK. Tangkap si MK sekarang juga. Pasam sekarang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, lagi-lagi kita yang kemudian tergabung dalam Sakmanut atau Sentra Koalisi Anti Korupsi Maluku Utara Jakarta. Tidak lain kawan-kawan, berkaitan dengan problem di beberapa hari yang lalu. Ada penetapan tersangka yang itu adalah motifnya adalah operasi tangkap tangan kawan-kawan di Bangsa Terakhir. Kurang lebih 15 orang dari Provinsi Maluku Utara dipanggil untuk didatangkan Komisi Pemberantasan Korupsi kawan-kawan di Bangsa Terakhir. Dan kemudian alhasil kawan-kawan, 6 orang jumlahnya ditetapkan sebagai tersangka, dan ini menjadi prestasi baik dan KPK perlu untuk bisa diapresiasi kawan-kawan. Kawan-kawan, bayangkan sudah sejak 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu kita merindukan yang namanya distribusi keadilan. PK yang lahir dari lahir reformasi ini kawan-kawan memiliki tugas dan tanggung jawab bagaimana kemudian menuntaskan masalah-masalah praktek korupsi dan nepotisme di Indonesia. Tetapi ada juga dugaan kuat mendengar kepada oknum Kemendagri yang kemudian disuap dalam SK definitif pelantikan kawan-kawan. SK yang dikeluarkan oleh melalui Kemendagri, dan itu konspirasinya diduga bersama dengan Gubernur Provinsi Maluku Utara kawan-kawan untuk melanggengkan kekuasaan di Kabupaten Halmahera Selatan. Bayangkan ada juga dugaan kuat aliran dana 3 miliar kawan-kawanku sebangsa dan setanah. Di beberapa hari kemudian kawan-kawan, kurang lebih di tanggal 20, kemudian Pasam Kasubah telah langsung menuju ke Jakarta menggunakan maskapai Garuda kawan-kawan untuk mengamankan proses pemanggilan saudara Pasam Kasubah yang itu kawan-kawan ada deal-deal dengan nilai 2,5 miliar kawan-kawan. Yang itu pertama karena belum bisa dipenuhi, maka di hari Rabu mereka memenuhi sejumlah 190 juta, dan kemudian kawan-kawan 2,5 miliarnya itu kemudian akan di-ACC pada hari Kamis kemarin kawan-kawan sebangsa terakhir. Ini menunjukkan kawan-kawan tingkat kekhawatiran dalam konteks uang beli jabatan, gratifikasi dan lain sebagainya sudah menjadi keharusan yang harusnya diselidiki secara tuntas oleh lembaga superbody ini kawan-kawan. Waktu Ketua KPK pernah memberikan sebuah janji akan menuntaskan kasus korupsi yang berada di Maluku Utara kawan-kawan. Sekarang kawan-kawan menjadi fakta Alexander Marwata konsisten dalam hal menunjukkan taringnya ke lembaga KPK ini kawan-kawan. 2016, 2017, 2018, 2019 dan sampai di 2021 plotting anggaran APBD itu kemudian dilangsungkan kawan-kawan, dan itu 5 kali plotting anggaran dengan nilai yang dikalkulasikan jumlahnya adalah 109 miliar. Faktanya apa? Faktanya adalah mangkraknya Masjid Raya di Kabupaten Halmahera Selatan sampai sekarang tahun 2023 memasuki 2024 ini pun terjadi. Informasi juga kemudian mencuat saudara-saudara. Bayangkan melalui anggaran APBD pokok. Ingin lagi kawan-kawan ada distribusi anggaran tentang Masjid Raya. Tetapi kami sudah tahu motifnya. Bahwasannya kawan-kawan, setiap dalam agenda politik Muhammad Kasubah, Bahrain Kasubah, dan kemudian oknum-oknum yang kemudian ingin melanggengkan kekuasaan, memainkan anggaran APBD dalam motif untuk memperkuat draft Kasubah. Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku Utara telah mengumumkan siapa danang dan menelusuri tentang kaitannya kasus Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan. Seringkali dalam hal mengeluarkan statement setelah itu kemudian tidak menuntaskan secara utuh, malah semua kasus korupsi di Maluku Utara mengalami apa kawan-kawan? Sebuah kasus di SP3 oleh Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Artinya apa kawan-kawan? Ada kong kali kong, ada kemudian konspirasi, ada kemudian yang ditutupi. Ketahui hari ini kami lagi-lagi kembali datang di depan Komisi Pemberantasan Korupsi tiada lain dan tiada bukan melainkan bagaimana untuk melaporkan berbagai kasus korupsi dan nepotisme yang terjadi di Provinsi Maluku Utara. Sangat mendukung penuh dan mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan kami serta beberapa pegawai dalam
Utara. Sebagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap saudara ADK, menandakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah serius untuk menangani kasus pemberantasan korupsi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi kemudian hari ini kami ingin menyatakan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Maluku Utara belum bersih dari tindak pidana korupsi dan juga tindak pidana nepotisme. Bahwa seperti apa yang kemudian terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan, hari ini nepotisme telah terjadi. Bagaimana tidak, keluarga-keluarga yang bermarga Kasuba telah mencoba untuk bersekongkol antara keluarga mereka untuk menghabiskan uang rakyat yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan. Kami meminta sebagaimana telah terkuat, kami menduga bahwa sebagai Bupati Kabupaten Halmahera Selatan pada beberapa waktu yang lalu dilantik oleh Gubernur Maluku Utara, Saudara Abdul Ghani Kasuba, telah melanggar konstitusi dan peraturan yang ada di bangsa ini. Sebab terlalu dini untuk kemudian melantik Saudara Ali Basam Kasuba sebagai Bupati Kabupaten Halmahera Selatan. Jual beli jabatan di lingkup Provinsi Maluku Utara. Proses pemberantasan korupsi ini secara keseluruhan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Betul kawan-kawan?